hanya telapak tangannya saja. Karena kalau menempel itu di dalam hadis disebutkan seperti sujudnya anjing. Nah, ini harus dihindari. Oke. Maka yang nempel hanya ini saja, dari pergelangan sampai siku naik, tidak menempel di lantai. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu jamaah salat subuh, jamaah taklim yang tentunya berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, pagi hari ini masih diberi nikmat oleh Allah sehat, sempat, iman, Islam yang wajib kita syukuri. Dan insyaallah dengan kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan nikmat sehat, sempat senantiasa diberikan kepada kita sampai akhir hayat kita, dan kita mampu menggunakannya semata-mata untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat iman Islam mudah-mudahan terus dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, pada hati kita, dan pada setiap amal perbuatan kita, sehingga mudah-mudahan juga kapanpun kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam yang terbaik, bi husnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, mohon maaf kita sudah lama tidak bertemu nggih. Sudah 1 tahun. Kita terakhir ketemu di tahun yang lalu, nggih kan? Nggih, ini baru tahun ini kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih bab salat, nggih. Salat munfarid. Salat wajib munfarid, salat wajib sendiri. Belum sampai salat jamaah. Baik, salat wajib sendiri sudah sampai i'tidal, mau sujud nggih. Berarti i'tidale lama banget nggih. I'tidale setahun sampai kemudian sujud ya. Ora sujud-sujud nggih. Baik, mudah-mudahan dengan kita belajar, mudah-mudahan dengan kita membaca kembali, terutama kita pengurus di persyarikatan, bisa untuk menyesuaikan diri. Kebiasaan-kebiasaan kita yang kita amalkan bisa kita sesuaikan dengan hasil dari kajian-kajian di Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kadang-kadang banyak nih orang ngaji, orang sudah ngaji sampai khatam pun ya sholatnya ajeg bae gitu loh. Ajeg bae seperti itu, kualitasnya tidak bertambah lebih baik. Karena apa? Biasanya ya karena apa? Bahasa Jawane itu saka kulino ya. Witing biasa saka kulino. Mbuh kowe lah. Witing tresno kan nek tresno-tresnoan gitu. Ini kenapa kok kita sulit untuk berubah? Itu biasanya karena memang sudah terbiasa
lataeh wis kaya kue gitu nggih. Misalnya mengangkat tangan, lataeh wis. Nah, lataeh cuma Allahu Akbar. Itu ya angel dirubah supaya Allahu Akbar ya angel. Kadang-kadang anak sing seperti ini kutbian kayak gie, kon kayak gie ya angel. Padahal di Muhammadiyah ya seperti ini, ya diangkat ibu jari setinggi daun telinga. Allahu Akbar. Karena udah kebiasaan Allahu Akbar. Ya tetap kayak gie baik gitu loh. Lah ini monggo pengurus, apalagi pengurus gitu nggih. Itu ya dirubah nggih. Karena begini juga mengikuti hadis. Nggih. Jadi kita berubah mengikuti hadis yang lain. Kalau dulu begitu, sekarang kita mengikuti hadis-hadis yang diamalkan oleh Muhammadiyah, yang diamalkan oleh Majelis Tarjih. Yang kita amalkan apa? Hadis, nggih. Jadi tetap kita mengamal hadis, tidak salah, tidak keliru. Itu jangan khawatir. Wah, fanatik teman karo Muhammadiyah. Tidak, yang kita amalkan adalah hadis, bukan karangan. Hadis yang kita amalkan. Begitu nggih. Baik. Sudah sampai i'tidal. Kemarin sampai di situ nggih. Baik. Kemudian sekarang kita menuju sujud, maaf, nggih. Menuju ke gerakan selanjutnya yaitu sujud. Ya. Ini ada di halaman 566 ya, HPT 3. Bagaimana tata cara sujud? Di dalam HPT 3 disebutkan ya, poin-poinnya adalah yang pertama, bertakbir ketika mulai bergerak untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Ya, jadi dari i'tidal tangan di samping badan, kemudian turun sambil bertakbir untuk sujud. Ya. Meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, lalu kedua tangan, lalu dahi. Lah ini cara sujud ya yang kemudian dipakai oleh Muhammadiyah. Cara sujud itu ada berapa? Yang oleh para ulama itu yang beda-beda ada berapa? 2 apa 3? Ya, paling enggak 2 ya. Kalau 3 mengada-ada. Ya, 3 yang ketiganya sujudnya jidatnya dulu. Kan enggak mungkin ya. Jidatnya dulu. Nah, itu tidak mungkin. Berarti yang mungkin itu yang diperselisihkan para ulama ya 2. Kalau enggak tangan dulu, lutut dulu. Nah, ini ya. Dan Muhammadiyah apanya dulu? Lututnya dulu. Itu nggih. Jadi lutut dulu sebelum tangan, sebelum jidat. Jadi letakkan kedua lutut terlebih dahulu, lalu kedua tangan, lalu baru jidat. Nah ini Bapak Ibu ya. Kadang banyak pengurus yang karena sudah terbiasa tangan dulu, ya juga sulit untuk berubah menjadi lutut dulu. Karena wis biasa, wis kulino ya. Nah itu, loh sah apa tidak? Ya sah, tetap sah saja sholatnya gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, baik. Kenapa Muhammadiyah memilih lutut terlebih dahulu? Karena Muhammadiyah menganggap hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr itu lebih kuat. Memang ada ikhtilaf di situ. Jadi tentang apa? Meletakkan lutut terlebih dahulu. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu bertakbir ketika mulai bergerak untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Kita lihat dalilnya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu, yukabbiru hina yarka'u, tsumma yaqul sami Allahu liman hamidah." Yarfa'u sulbahu minar ruku'i, tsumma yaqulu wa huwa qa'iman, Rabbana walakal hamdu, tsumma yukabbiru hina yahwi jalisan, tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, tsumma yukabbiru hina yasjudu, tsumma yukabbiru hina yarfa'u, tsumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha, yukabbiru hina yaqumu minas sintaini ba'dal julus.
Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bertakbir ketika berdiri, yaitu takbiratul ihram. Lalu bertakbir juga, mengucapkan takbir juga ketika ruku'. Lalu membaca sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat punggungnya. Ketika hina itu ketika ya. Ketika mengangkat punggungnya membaca sami Allahu liman hamidah ya. Lalu membaca selagi beliau berdiri, setelah berdiri tegak, Rabbana walakal hamdu, karena Rasulullah sebagai imam ya. Lalu takbir tak kala hendak sujud. Nah, ini ketika akan sujud bergerak mengucapkan apa? Takbir. Lalu bertakbir tak kala hendak mengangkat mengangkat kepala ya. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar dan seterusnya di dalam hadis ini ya. Jadi setiap gerakan itu ada takbir ya, selain i'tidal, namanya itu takbir intiqal. Nah, ketika i'tidal diganti dengan sami Allahu liman hamidah kalau salat sendiri atau sebagai imam. Sebagai makmum diganti dengan Rabbana walakal hamdu. Nah, itu nggih. Baik. Nanti yang sebagai makmum ya akan kita bahas lebih itu di bab salat berjamaah. Oke, jadi kalau sholat sendirian atau imam otomatis lengkap. Sami Allahu liman hamidah, tegak Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau apa lagi? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau apa lagi? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya. Nah, itu silahkan dipilih, okay? Dipilih. Nah, itu boleh semuanya. Baik. Itu loh, kok ke situ lagi? Ya. Sujud. Allahu Akbar. Nah, ini nggih. Letakkan lutut terlebih dahulu, baru kedua tangan, baru dahi. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harokatnya salah, nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan qala Rasulillah, tidak, nggih. Karena Rasul itu sebagai fa'il, maka harus marfu'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, ya, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Alal jabhati, jidat, wa asyara biyadihi ila anfihi, dan berisyarat dengan tangannya menuju ke hidungnya. Berarti apa? Jidat dan hidung itu harus nempel, nggih. Meskipun ulama berbeda pendapat, apakah hidung ini wajib atau sunnah. Nah, ini berbeda pendapat. Itu pendapat para ulama. Akan tapi jelas petunjuk hadisnya jidat dan hidung nempel. Nggih, jidat dan hidung nempel. Maka Muhammadiyah tidak memperdulikan itu wajib atau sunnah. Kalau memang hadisnya menuntunkan seperti itu, ora usah berpikir wajib atau sunnah, laksanakan. Ketika hadisnya sahih, maka ya sudah laksanakan saja. Jangan berpikir, oh kuwi sunnah ora perlu, ora apa gitu ya. Nah, tidak. Maka kadang-kadang berbahayanya mengkaji fikih kan begitu, bahayanya. Ngerti wajib, sunnah, makruh. Nah, ini kadang-kadang menyepelekan yang sunnah. Lah sunnah iki ora apa-apa, ya gitu loh. Lah ini ya bahaya di situ gitu. Meskipun tidak berdosa, akan tapi kita menyepelekan. Kalau menyepelekan ini ya bisa sampai berdosa nantinya. Kalau merendahkan, mengabaikan, itu kan ya, bisa menjadi satu kekeliruan. Kemudian ya berikutnya adalah wal yadaini, kedua tangan. Maksudnya adalah telapak
tangan ya. Warukbataini, kedua lutut. Wa atrafil qadamaini, dan ujung-ujung jari kaki. Ini semuanya harus nempel. Ya, harus nempel seluruhnya. Ini Bapak Ibu. Maka tidak boleh kalau sujud ternyata tangannya tidak nempel. Atau misalnya yang nempel ujung-ujung jarinya. Ada nggak Pak yang model kayak gitu Pak? Ternyata ada Pak. Orang sholat itu sujudnya nggak ditempelkan begini, tapi apa begini. Itu ada, saya sering melihat gitu loh. Ya, jadi sujud. Nah, ya syukur-syukur aja nganti anak singkur kayak gini tok loh. Ya, karena pendekar ya pendekar, tapi ya biasa push up dengan 2 jari, sujudnya nganggo 2 jari, ya Allah. Tapi kayaknya orang anak. Jangan-jangan malah 1 jari gitu ya. Nah, sujud dengan 1 jari. Ya Allah. Nah, ini enggak boleh. Jadi telapak tangan ini yang nempel, bukan ujung-ujung jari. Nah, set. Tapi biasanya anak muda, Pak. Anak muda sering ya kayak gitulah ya. Ya, set itu apa? Tidak nempel tapi apa? Ujung-ujung jari saja. Nah, ini harus diperbaiki. Ya, jadi telapak tangan kita nempel plek ya. Jidat, hidung, telapak tangan, lutut juga nempel plek, tidak diangkat, tapi betul sampai ke tanah. Dan kemudian apa lagi? 2 ujung jari kaki. Nah, ini Bapak Ibu, ada juga itu, sering saya melihat juga. Ketika sujud kakinya ungkang-ungkang, naik ke atas. Lah ini tidak sah sujudnya. Ya, tidak sah. Maka ya, yang saya harus nempel ujung jarinya, ya harus nempel. Jangan sampai kemudian diangkat. Kadang-kadang diangkat kayak gini Pak, sering ya. Kadang nempel, kadang ujungnya tok sedikit, kemudian terangkat. Itu di beberapa kejadian saya melihat seperti itu. Nah ini monggo kita mantapkan betul, ya mantapkan betul cara sujud kita. Nanti akan kita lanjutkan. Itu nempelnya seperti apa? Kita lanjutkan Bapak Ibu. Baik. Kita lanjutkan dulu. Merenggangkan kedua tangan dari lambung. Nah, tangan ini tidak menempel di lambung. Tentu ini ketika kita sholat sendiri atau jadi imam. Lanek jadi makmum berjamaah kan tidak mungkin. Ya kan? Tidak mungkin kayak gini kan? Otomatis kan kita rapat. Lawong softnya rapat gitu kan? Softnya rapat ya mau tidak mau siku kita memang harus nempel di pinggang atau di perut kita. Nah, tapi tidak di bawah. Nah, di samping. Itu nggih. Yang penting apa? Ketika jadi makmum itu yang penting adalah siku sampai pergelangan tidak nempel di lantai. Yang menempel hanya telapak tangannya saja. Karena kalau menempel itu di dalam hadis disebutkan seperti sujudnya anjing. Nah, ini harus dihindari. Maka yang nempel hanya ini saja, dari pergelangan sampai siku naik, tidak menempel di lantai. Nah, meskipun merapat ke perut ya tidak mengapa, karena berjamaah, karena softnya rapat. Lah kalau kemudian harus direnggangkan jadi makmum, nanti sikutan gitu kan. Nah ini, maka tidak mengapa kalau jadi makmum dan memang softnya rapat. Itu nggih. Jadi pada prinsipnya ketika sholat sendiri atau jadi imam direnggangkan, jangan menempel di. Bahkan Rasulullah sampai kelihatan ketiak, artinya memang betul-betul direnggangkan, dibuka. Nah itu nggih. Mengangkat kedua siku. Nah sikunya diangkat, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu, merapatkan jari-jari tangan dan tidak digenggam. Sejajar dengan bahu dimaksudkan adalah seperti ketika kita mengangkat takbiratul ihram. Dalam fatwa yang lain, wajah diletakkan di antara tangan kanan dan tangan kiri. Otomatis pemahamannya adalah seperti kita takbiratul ihram itu.
Nah, tangan sejajar, tidak lebar, juga tidak rapat. Nah, gini ya, sujudnya rapat gini, tidak. Nah, seperti kita takbiratul ihram, tangan di samping kanan dan kiri wajah kita, ya, seperti takbiratul ihram itu. Itu nggih. Jadi merapatkan jari-jari tangan dan tidak digenggam. Maksudnya apa? Tidak menggenggam begini, ya, juga tidak dilebarkan seperti takbiratul ihram itu, ya. Tidak dilebarkan, tidak digenggam, tapi nah, ya. Oke. Kemudian telapak kaki ditegakkan dengan menekuk jari-jari kaki dan dihadapkan ke arah kiblat. Nah, ketika sujud telapak kaki tegak lurus ke atas, kemudian jari-jari kaki, nggih, itu ditekuk menghadap ke arah kiblat. Itu Bapak Ibu, nggih. Yang bisa, yang sehat. Kan ada yang nggak bisa nekuk gitu ya. Kalau nggak bisa nekuk ya tempelin maksimal. Tempelin maksimal. Itu nggih. Tapi yang normal, ketika normal mau benar-benar maksimal mengamalkan sunnah ya ditekuk duanya, ya. Posisi kedua telapak kaki tumit ini boleh dirapatkan, boleh juga direnggangkan, dibuka. Ini pada saat sujud. Hidung dan kening bersentuhan dengan tempat sholat. Hidung, kening bersentuhan dengan tempat sholat. Nah, kalau kita lihat gambarnya begini, Pak. Nah, nanti doanya, ya. Nah, ini lihat gambarnya dulu, ya. Ini gambaran dari yang saya jelaskan tadi. Ini i'tidal, ini gambar i'tidal. Kemudian bergerak turun sambil membaca takbir. Allahu Akbar, ya. Usahakan Allahu Akbarnya ya saat sudah pelek. Kalau di tengah-tengah sudah Allahu Akbar, wah ini berbahaya. Makmum yang tidak melihat imam bisa mendahului panjenengan, nyalip panjenengan. Nggih mboten? Allahu Akbar sampai sujud, tangannya seperti itu, nggih, gambar terlihat jelas. Nah, kemudian siku dibuka. Ini sikunya dibuka. Nah, posisi kaki, Bapak Ibu, posisi kaki itu boleh direnggangkan seperti ini. Akan tapi ini ujung jari-jari ditekuk. Nah, jari-jari ditekuk menghadap kiblat. Nah, ditekuk. Nah, atau dirapatkan telapak kakinya. Ini juga boleh. Boleh pilih dua-duanya. Ya, mau dibuka monggo, kadang-kadang rapat juga monggo. Itu boleh dua-duanya. Kenapa? Tidak ada dalil yang sahih yang membahas tentang itu. Oke. Jadi tarjih meneliti bahwa yang dibuka dalilnya dhaif, yang ditutup juga dalilnya dhaif. Akan tapi posisi sujud enggak mungkin selain kedua ini. Enggak mungkin selain kedua ini. Lah kalau selain kedua ini bagaimana kakinya, Pak? Ditumpangkan. Ya tidak, ya. Kalau tidak membuka ya mesti rapat. Nah, yang sahih riwayat Aisyah itu ketika sujud itu apa? Rasulullah menegakkan kakinya dan menekuk jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Tapi tidak dijelaskan rapat apa buka, itu tidak dijelaskan. Dan hadis yang menjelaskan buka dan rapat menurut kajian tarjih itu dhaif. Sehingga silahkan pilih, mau rapat boleh, mau buka juga boleh. Itu nggih. Baik, kita kembali ke depan sedikit. Ya, kita lihat dalilnya terkait dengan meletakkan lutut terlebih dahulu dari kedua tangan. Ya. Lah ini nggih. Lutut dahulu dari kedua tangan. Hadis Wa'il bin Hujar. Ini dari sini kita bacanya. Hadis Wa'il bin Hujar qol, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulah, nggih, bukan Rasuli. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi.
Jadi Rasulullah SAW dilihat oleh siapa? Wa'il bin Hujr. Ketika beliau sujud itu apa? Wada'a rukbatayhi, meletakkan kedua lututnya qabla yadahi, sebelum tangannya. Ini nggih, meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya. Wa idza nahadha, dan ketika bangkit berdiri, rafa'a yadaihi qabla rukbatayhi, beliau mengangkat yadaihi, kedua tangannya, qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya. Berarti apa Bapak Ibu? Kalau bangkit dari sujud itu lututnya yang terakhir. Itu nggih. Nek sujud lututnya sing disit, nek berdiri lututnya sing keri. Nah itu nggih, lututnya yang terakhir. Rawahul khamsah nggih. Illa Ahmad kama fi Nailil Autar. Jadi diriwayatkan oleh 5 perawi hadis kecuali Imam Ahmad, ya, di dalam kitab Nailul Autar. Wa hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum. Ini ada kekurangan nggih, kopiannya. Apabila salah seorang kamu sekalian sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'iru, yad'u yadayhi qabla rukbatayhi. Nah ini hadis yang lain mengatakan janganlah ketika salah seorang dari kamu sekalian sujud, maka janganlah menderum seperti menderumnya onta, yaitu meletakkan tangannya sebelum kedua lututnya. Ini di dalam kitab Taysirul Wusul, Pak. Jadi ini ada ikhtilaf di situ, ya. Tentang menderumnya onta itu memang diperdebatkan. Apa menderumnya onta itu tangannya dulu atau lututnya dulu? Maka di dalam kitab Taysirul Wusul itu ini menjelaskan menderumnya onta itu adalah meletakkan tangan dulu sebelum lutut. Itu yang dianggap menderumnya onta. Nek dipas-pasakan dengan perilaku onta, ya otomatis. Ya, dipasangkan dengan perilaku onta, maka ya yang tangannya dulu baru lutut. Di perilaku onta nggih. Onta kan dua-duanya sudah di tanah semuanya. Baru kemudian kaki belakang tekuk kan, geletok kan kayak gitu. Menderumnya kan begitu. Lah ini. Jadi ada yang mengatakan menderumnya onta itu lututnya dulu daripada kedua tangan. Nah, ini di dalam kitab Taysirul Usul disebutkan menderumnya onta itu apa? Meletakkan kedua tangannya dulu sebelum kedua lutut. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah ini ada ikhtilaf di situ, nggih. Maka kita tidak boleh menyalahkan yang lain. Nah ini pemahaman di Muhammadiyah, nggih. Jadi secara sujud itu apa? Lututnya terlebih dahulu, baru tangan, baru jidat, baru hidung. Nah itu ini dalilnya hadis Wa'il bin Hujr. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat pendapat para ulama, ini nggih, sebentar. Pendapat para ulama, kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih, ya, di antaranya adalah di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Wahbah Zuhaili, di sana sebutkan wasunnatu fi hayati sujudi 'indal jumhur, dan disunahkan tata cara sujud menurut jumhurul ulama, yaitu apa? Ayyadu'al musalli 'alal ardi rukbatayhi awwalan. Hendaknya orang yang sholat meletakkan di atas tanah lututnya awalan, terlebih dahulu. Ini jumhur ulama, Pak. Jumhurul ulama, kecuali Imam Malik. Tsumma yadahi, setelah lututnya baru nempel kedua telapak tangannya. Tsumma jabhatahu, kemudian jidatnya dan hidungnya. Wa yarfa'u awwalan, dan mengangkat ketika berdiri terlebih dahulu, yang diangkat jidat dan hidungnya diangkat terlebih dahulu. Tsumma yadahi, kemudian kedua telapak tangannya. Tsumma rukbatayhi, kemudian baru terakhir lututnya. Ini pendapat jumhurul
ulama. Jadi jumhur ulama seperti itu, Pak. Jumhur ulama kalau sujud ya lututnya dulu. Kalau berdiri ya lututnya yang paling akhir. Itu. Ini di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Lah kok ada yang lututnya dulu yang tangannya dulu? Itu pendapatnya siapa? Imam Malik. Ya. Wa qala al-Malikiyah yundabu taqdimul yadani 'ala rukbataini 'inda sujud. Disunnahkan mendahulukan kedua tangan dari kedua lutut ketika sujud. Ini Imam Malik. Jadi 4 mazhab itu hanya satu. Imam Malik saja yang memilih ketika sujud tangannya dulu, hanya satu mazhab yaitu Imam Malik. Yang lain Syafi'i, Hanafi, Hambali itu memilih lututnya terlebih dahulu. Dasarnya apa? Jumhur ulama berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr ya, yang tadi kita baca, yang ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatahi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbataihi. Ini ngambil hadis itu. Yang hadis ini menurut Al-Khattabi hada asahhu min hadisi Abi Hurairah. Hadis ini lebih sahih daripada hadisnya Abu Hurairah yang mengatakan tangannya dulu. Nah, itu ya. Ini ada perbedaan seperti itu. Kalau Malik lebih memilih hadisnya Abu Hurairah. Itu Imam Malik, ya. Jadi idza sajada ahadukum fala yabruk kama yarul ba'il wal yadha' yadayhi tsumma rukbatahi. Lah ini yang dipakai oleh Al-Malikiyah. Baik. Dan Imam An-Nawawi nggih, ini pengikutnya siapa Bapak Ibu? Imam An-Nawawi pengikutnya Imam Asy-Syafi'i. Ini Imam An-Nawawi itu mazhab Asy-Syafi'i. Beliau apa? Mengatakan la yadharu li, tidak nampak bagiku tarjihu ahadil madhabaini, ya. Tidak nampak bagiku apa yang lebih rojih daripada kedua madhab itu. Jadi Imam An-Nawawi itu berpendapat ya boleh lutut dulu, boleh tangan dulu. Ya gitu, itu Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi tidak menguatkan salah satu pendapat itu. Nah, ini nggih. Jadi kalau Imam Nawawi mengatakan ya lutut dulu ya boleh, kemudian tangan dulu ya boleh. Nah itu la yadharuli tarjiha ahadul madhabaini. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Jadi ini dalil yang dipakai oleh Muhammadiyah itu adalah yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr, dan hal ini sama juga dengan pendapat jumhurul ulama. Ketika sujud lututnya dulu, baru kemudian tangan, kemudian jidat dan hidung. Begitu nggih. Di dalam kitab yang lain juga sama, Bapak Ibu. Di dalam kita baca Al-Mughni misalnya, itu sama, ya. Masalah awwalu ma yaqa'u minhu 'alal ardi 'inda sujud, rukbatahu. Masalah pertama, apa yang diletakkan di atas tanah ketika sujud, rukbatahu, yaitu kedua lututnya. Ini di dalam kitab Al-Mughni. Beliau mengatakan wa yakunu awwalu ma yaqa'u minhu 'alal ardi rukbatahu, dan ada yang pertama diletakkan di atas tanah adalah kedua lututnya, summa yadahu, kemudian tangannya, summa jabhatahu, ya, kemudian apa? Jidatnya dan juga hidungnya. Lah ini nggih. Jadi seperti itu. Hadza al-mustahab fi masyhuril madhab, dan ini yang lebih disukai oleh jumhurul ulama, madhab yang masyhur. Itu Pak. Jadi di semua kitab fikih, Zadul Ma'ad juga demikian, Bidayatul Mustahid juga demikian, ya. Kita baca coba ya, di dalam fikih sunnah juga demikian. Jadi jumhur ulama lututnya dulu. Itu cara sujud nggih. Baik, bacaannya Bapak Ibu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la juga boleh.
Muhammadiyah memilih tanpa wa bihamdihi. Karena itu ikhtilaf para ulama. Ada yang sahih jelas sepakat sahih, maka diambil yang sahih. Cukup subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Atau boleh juga subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Silahkan dipilih. Itu doa ketika sujud. Sudah pernah Bu pakai doa subuhun quddus? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Maka divariasikan, tidak ada masalah. Pakai semuanya. Kadang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, kadang subhana rabbiyal a'la, kadang juga kita pakai subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Ini boleh semuanya dipakai. Kita lihat dalilnya. Doa-doa ruku hadis sahih Imam Bukhari. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah. Di sana disebutkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kemudian hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini dari Aisyah juga bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah ketika sujud membaca subuhun quddus rabbul malaikati warruh, sahih juga ya. Kemudian subhana rabbiyal a'la riwayat Imam Abu Dawud dan ini juga sahih ya. Ya memang yang paling sahih riwayat Imam Bukhari ya, yang paling kuat. Dan ini sahih, sama-sama sahih ya. Dan itu sebagai tanawu, sebagai macam-macam doa yang boleh dibaca. Di dalam hadis Abu Dawud apa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Lah ini semuanya ada dalilnya. Di dalam riwayat Ad-Daruqutni disebutkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salatan. Akan tapi ini diperselisihkan oleh para ulama, sehingga kita mengambil yang subhana rabbiyal a'la hadis dari Abu Dawud. Nah, itu Bapak Ibu. Oke. Ada doa yang lain juga, ini sahih Pak. Ini yang tidak dimuat di dalam tarjih, tidak dipilih sebagai alternatif. Ya karena kita ngambil yang kuat, 3 sudah cukup. Semakin banyak tapi boleh. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Itu juga ada riwayat Imam Abu Dawud ya. Jadi banyak di dalam hadis sebetulnya. Nah, yang dipilih oleh tarjih yang sahih kuat 3 itu silahkan dipilih. Baik. Itu Bapak Ibu terkait dengan cara sujud nggih. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, mungkin sih belum sampai. Di musola saya kan ada orang yang sholatnya duduk. Jadi sholat duduk itu yang benar bagaimana caranya maksudnya? Oh, cara duduknya? Iya. Baik. Cara duduk orang sholat. Nah, ini kita lihat. Jadi yang tidak bisa berdiri kan, orang yang tidak bisa berdiri kan? Orangnya bisa berdiri tapi sholatnya duduk. Bagaimana caranya itu kadang-kadang? Orangnya bisa berdiri tapi sholatnya dengan duduk. Ya maksudnya duduknya yang benar itu bagaimana Pak? Kalau sholat wajib nggak boleh. Kalau bisa berdiri sholat wajib harus dengan berdiri. Kalau bisa berdiri kok sholatnya dengan duduk, sholat wajib itu tidak sah. Ya karena tadi bisa berdiri katanya. Orangnya bisa berdiri tapi kalau sholat duduk terus. Saya kan karena tahmir mau menyinggung ini mbok kadang-kadang tersinggung itu. Dia sakit apa tidak? Ya orangnya sih bisa jalan-jalan tapi kan nah itu duduk, maaf itu. Dia boleh ini sholat wajib Sholat wajib itu menjadi rukun sholat itu berdiri tegak menghadap kiblat. Jadi tidak sah kalau dia bisa berdiri tanpa uzur kemudian dia sholatnya dengan duduk untuk sholat wajib. Ini tidak sah. Mboten sah.
ulama sepakat. Tapi kalau sholat sunnah mutlak bolehnya. Kalau sholat sunnah dia ada uzur ataupun tidak, kalau sholat sunnah itu mutlak boleh. Mau dengan berdiri ya boleh, mau dengan duduk ya boleh. Separuh berdiri, separuh duduk juga boleh. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua kesel duduk juga boleh. Itu kalau sholat sunnah. Jadi mutlak. Tapi kalau wajib nggak boleh, Pak. Kecuali ada uzur syar'i. Dia sakit, ya boleh dengan duduk. Duduk nggak bisa, sakit, ya dengan berbaring. Itu begitu. Oke. Nah, oke. Oke, enggak, Allah alam. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan juga hamdalah. Ini baru kita bahas tentang sujud, nggih. Satu pertemuan, satu gerakan, tidak mengapa. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita bisa memahami. Dalilnya sudah kita bacakan dan Muhammadiyah sudah memilih bagaimana cara sujud. Monggo para pengurus untuk menyesuaikan dengan apa yang dipahami tarjih. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.